Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Coding. Melanjutkan video sebelumnya, hari ini kita akan coba untuk bikin satu hal yang specifically untuk list pengaduan. Dimana sebelumnya kan kalau ada data baru atau update data ataupun delete data kan kita nge-reload page ya, biar ada pembaruan di page tersebut. Nih misal contohnya kita tambah satu data baru ya. Misal coba satu. Terus ini asal aja dulu, terus ini kita isi pakai bentuknya digit, kemudian ini kita isi dengan ini, terus kita save. Nah, pengaduan data telah terkirim, setelah sweet alertnya muncul, dia akan nge-reload page-nya. Kalau kita perhatikan di sini, dia kalau nggak salah, nah ini ada di sini ya. Jadi kalau dia berhasil, dia pengaduan data telah telah terkirim, terus dia bakal nge-reload page. Nah, hari ini kita mau bikin tidak seperti itu. Jadi setelah muncul notifikasi sweet alert, kita akan nge-fetching datanya otomatis berarti di table ini gitu. Kurang lebih. Jadi pertama teman-teman kita akan bikin satu routes baru, mungkin di sini, mungkin di bawah indeks ini ya. Kita akan bikin $routes get, terus dia bakal komplain misal fetch data, misal gini ya. Terus dia bakal ke controller complain dengan metode fetch data. Oke. Jadi sekarang kita harus ke controllernya dulu. Controller complain. Di controller complain ini kita akan bikin di bawah indeks ini fetch data. Terus di sini kita akan bikin sebenarnya sama aja sih yang seperti yang di atas itu. Kita akan nge-find all datanya, cuman kita akan nge-returnnya dalam bentuk JSON sekarang. Misal $data itu sama dengan ini, kita copy aja, go to here. Tapi sekarang kita return $this, terus response set JSON gitu ya, baru $data. Oke. Nah, sekarang juga sebenarnya kan kita ini ngambil nih user nama, terus kita pakai di kalau nggak salah di indeksnya komplain. Lihat user nama, nah ada ini ya. Nah, kalau kita perhatiin kita nge-passing variabel dari session get. Sebenarnya kalau kita lihat juga di bagian login controller itu ada yang namanya method authenticate. Terus kalau dia udah berhasil login, kita bakal ngeset session user. Nah, sebenarnya kita bisa ngambil dari sini aja, session user nama. Jadi sama kayak gini, tapi kita nggak perlu lagi nge-passing variabel ini. Jadi ini kita hapus saja. Sebenarnya metode ini bakal nggak dipakai juga, tapi kita biarin aja ya. Terus kalau udah seperti ini, kita akan ngerubah-rubah di indeksnya. Jadi kita yang session nama tadi dulu kita cari. Yang ini ya. Oke, berarti yang ini kita bakal ganti, ada dua seharusnya ya, dua. Terus kita ganti menjadi session, terus user, kemudian nama. Oke. Nah, kalau dia nggak ada session nama tapi kita bikin kondisi biar nggak error, kita bikin anonim. Ini kita find kalau emang udah terganti dua-duanya. Oke. Nah, karena udah, sekarang kita bakal bikin sebuah metode buat fetch data gitu. Nah, fetch data ini kan mungkin ya ke depan kita bisa bikin fitur-fitur baru gitu. Tapi saya mau specifically di sini kita buat bikin fetch datanya si komplain. Jadi saya akan naruh ini di mungkin di bagian foldernya komplain ya, kurang lebih. Kita bikin jadi sorry misal kita lihat di bagian public, terus ada JS, ada post request JS. Nah, di dalam JS ini kita mau nambah aset baru, jadi kita bikin folder komplain gini. Jadi ini khusus buat si komplain.
Terus di dalamnya kita bikin file baru namanya fetch data.js gini. Nah, dalam fetch data.js ini nanti kita akan masukkan perintah atau AJAX request untuk ngehit controller fetch data tadi, dan juga di situ kita akan misalnya ngisi value-value yang kita butuhkan buat tabelnya. Jadi kombinasi dari hitting API ke ke fetch data method dan juga view-nya HTML dari index yang ini nantinya, yang di bagian sini lah kalau lebih ya. Oke. Nah, di sini kita punya ID table complaint yang kita perhatikan. Itu menjadi penanda khusus gitu buat si table complaint. Nah, berarti kita akan bikin misal sebuah metode namanya const fetch data. Terus saya bikin dalam bentuk dalam bentuk arrow function. Terus saya akan, karena kita butuh kan, kalau kita lihat di sini kita nanti bakal, modalnya saya close dulu. Nah, di sini kan kita juga ini ya, kita section script.js, kita manggil switch alert juga dan lain-lainnya istilahnya. Nah, seharusnya kita juga bakal bisa menggunakan hal seperti ini juga ya. Oke. Karena kalau kita lihat ke template index bawah. Nah, di sini kita udah menggunakan jQuery juga. Jadi harusnya bisa ya. Kita lihat. Oke, terus kita bakal $.ajax ini seperti biasa. Sedikit. Ya, terus kita URL ya. Nah, ini bakal komplain tapi ke fetch data terus ke type-nya apa? Type-nya get gitu ya. Oke, get. Terus data type-nya bakal JSON. Ini terus call success action menerima data responnya. Nah, di sini kita akan ngedefine si tbody-nya gitu ya, si tbody dari table index complaint tadi. Jadi kalau kita perhatikan tadi kita punya table complaint ID-nya ya. Kalau kita lihat ke sini dia ada table complaint. Nah, kita bakal ngambil, ini punya table, dia punya t-head dan t-body. Nah, kita bakal ngambil t-body-nya gitu ya kurang lebih. Terus jadi saya akan define let t-body awalnya gitu. Jadi terus saya akan ngambil dari $, terus table complaint, terus t-body. Saya mau si t-body ini kosong dulu. Nah, seperti yang disarankan ini ya. Nah, kemudian saya akan ngecek dulu nih, data yang kita dapatkan itu ada nggak isinya. Istilahnya si komplainan tadi itu ya, listnya itu ada nggak atau memang lagi nggak ada. Atau misal kayak yang sebelumnya kan masih kosong ya. Nah, kita akan ngecek gitu. Kayak misal if data.length itu lebih besar daripada 0, artinya datanya ada, itu bakal diapain? Kalau nggak ada, bakal diapain? Nah, kalau nggak ada, kita mau apain istilahnya? Nah, kita mau append. Jadi kan tbody tadi kan itu adalah table terus tbody gitu ya, masuk ke dalam tbody dan ini sekarang empty. Nah, kalau nggak ada, saya mau append tbody append, itu sebuah metode juga. Nah, apa yang kita append? Itu kita punya row baru. Nah, kayak gini lah kurang lebih ya, tapi saya mau bikin persis kayak di sini. Jadi kita bakal ngambil ini. Saya copy, masukin ke sini ya. Jadi biar kelihatan kayak gini aja. Oke. Nah, kayak gini nih. Kurang lebih. Itu kalau datanya nggak ada. Nah, kalau datanya ada, kita apain? Sama, kita juga nge-append.
Tapi sebelum kita nge-append, kita perhatiin di sini kita ada bikin conditional juga ya buat warna beige dari status komplainannya, baik baru, diproses ataupun selesai gitu. Nah, jadi saya mau bikin itu dulu biar dia nanti nggak terlalu panjang di dalam apa namanya stringnya lah. Jadi di sini saya mau bikin status beige gitu ya. Status beige itu bakal ngecek apa nih? Sorry. Kalau datanya lebih dari 0, kita bakal nge-looping datanya. Jadi kita bakal nge-looping di sini ada function $.each gitu ya. Terus bakal kayak gini, data function kayak gini. Nah, di sini saya mau index. Di sini dia index. Terus di sini value-nya atau row-nya lah. Saya bikin row. Tuh. Nah, tadi kita berikan lagi let status beige gitu. Kalau row dot status ini equal dengan yang ini gitu. Atau yang ini ya gitu. Nah, kalau row dot status equal to 0 istilahnya. Nah, kita apain tuh? Sama seperti tadi. Berarti kita bakal nambahin ini span class ini. Jadi kita lihat, kita paste ke sini. Terus kalau dia 0 berarti beige-nya biru ya dan ada labelnya baru gitu. Else-nya gitu. Else-nya apain nih? Nah, else-nya kita cek lagi. Ini kita cek kalau row dot status itu equal to 1 gitu ya istilahnya. Maka baru kita copy lagi yang di sini. Atau else-nya ini. Jadi ini sama sih sebenarnya. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Kalau dia 0, maka diisi dengan ini. Kalau enggak, kita cek dia 1 enggak. Kalau 1 diisi dengan ini, kalau enggak dia bakal diisi dengan selesai. Itu yang kurang lebih. Jadi sekarang di sini kalau kita lihat status base-nya belum digunakan ya. Istilahnya indeksnya juga. Oke, karena kita udah nge-define ini, page, ini udah. Di sini berarti sekarang kita bakal nge-append body-nya. Ya, kayak gini. Kita bakal nge-append terus seperti tadi ya. Nah, di sini kita tinggal copy yang ini aja seharusnya. Ini kita copy. Coba kita tes ya. TR-nya butuh nggak ya? Butuh lah harusnya. Setiap baris di looping. Oke, kita paste coba dulu. Kita geser, kita rapihin. Nah, di sini kan ada number tambah 1 ya. Nah, ini number ini index. Jadi kita ambil dari atas. Ya, index tambah 1. Terus kita butuh judul dan status page-nya. Nah, di sini sekarang kita nggak butuh lagi pengkondisian ini. Gitu. $status page. Oke. Oke, di sini berarti $row dot apa nih? $row dot judul. Ini. Kalau di sini kita masih butuh ya ini. Terus juga ini kita bakal ganti $row dot complaints ID. Complaint ID ya seharusnya ini ya. Nah, selanjutnya apa nih gitu kan istilahnya. Nah, kita mau apa ya selanjutnya? Sebenarnya kita bakal nyoba dulu di index ya. Tapi sebelum itu saya mau cek post request JS dulu. Saya mau cek post request JS. Jadi, nah di sini, nah mungkin ini kita skip aja dulu ya. Nanti kita lihat kalau ada yang perlu dirubah di sini. Mungkin kita bisa langsung berarti sekarang ke bagian indeksnya kali ya. Jadi di bagian sini, sekarang kita udah nggak butuh ini lagi. Seharusnya ya kita nggak butuh lagi ini, udah pasti ya. Pribadinya aja. Jadi ini kita hapus. Terus di bagian bawahnya kita ngelihat di
sorry. Nah, di sini mungkin setelah konten loadnya, kalau kita lihat di ini ya, setelah konten load, dia bakal kita panggil fetch data. Kita bakal fetch data call di sini, fetch data call gitu ya. Jadi kita bakal panggil function fetch data. Nah, function ini kan bakal di ini ya, istilahnya bakal diimport ya. Jadi kita bakal import sama seperti yang ini. Bedanya di sini kita bakal di sini terus fetch data, terus ini dari JS, terus dia ke complaint. Oke, fetch datanya di call, udah kayaknya ini dulu ya. Jadi kita save semua filenya. Oke, setelah di save kita refresh. Berarti ada yang, kalau hilang berarti ada yang salah. Refresh. Sebentar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini udah aman seharusnya ya. Cuma kita pastikan lagi fetch data dalam JS complaint. Terus oh bentar, sepertinya kita kalau kita lihat post request, nah kita lupa nge-export fetch data ya. Coba lagi kita refresh. Nah, sekarang udah bisa nih ceritanya. Ini kalau kita hapus, nah kalau kita hapus ada yang error lagi. Kenapa tuh kira-kira? Saya baru ingat, saya lupa istilahnya, tapi kita sekarang udah nggak bisa lagi ngeklik ini secara langsung ke sini. Karena kan tadi istilahnya tabel ini kan di fetch ya. Di fetch oleh saat DOM-nya udah berhasil load semua, terus di fetch karena ngehit ke fetch data ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngeklik salah satu elemen di dalam yang udah di fetch ini, nah seharusnya itu kita itu harus masuk dulu ke si tabel komplain, baru bisa kita klik gitu. Misal, contohnya ya, button delete ya. Button delete atau button, udah di button delete kali ya. Nah, di button delete itu nggak bisa langsung kayak gini sekarang. Nah, dia tuh harusnya kita masuk ke table complaint dulu. Misal, dollar table complaint, apa yang diklik gitu. Nah, misal nih yang diklik itu adalah button delete yang tadi, kelas tadi ya. Kalau yang diklik di kelas itu, maka munculin ini. Begitu juga dengan edit gitu. Nah, yang ini kita ubah aja, ini kita cut. Terus table complaint gitu ya. Terus di sini on click. Sorry, kayak gini. Oke. Kita save. Kita refresh lagi. Terus sekarang kita klik hapus. Nah, muncul ya. Sekarang kalau kita delete it. Oke. Nah, karena tadi masih nge-refresh, ya udah dia masih ke-refresh. Nah, sekarang kita mau ganti yang refresh tersebut. Jadi yang refresh itu ada di post request ya. Dan juga di beberapa tempat seperti ini. Coba kita lihat delete proses. Nah, di sini dia bakal location reload. Nah, ini jangan location reload lagi. Jadi kalau kita mau set timeout boleh. Jadi setelah muncul itu atau langsung aja set timeout, misal nih 500 second. Di sini kita bakal manggil fetch datanya. Gitu. Begitu juga dengan si edit ya. Kalau edit sama itu kayaknya memang di post request. Nah, post request berarti sekarang kita harus nge-import juga yang seperti tadi. Si ini kita harus import. Nah, karena posisinya itu agak beda. Kalau kita copy,
importnya dari sini ya. Oke. Nah, tapi kan posisinya itu post request di sini ya, jadi nggak perlu lagi jauh-jauh, harusnya bisa kayak gini. Terus kita saat ada berhasil ini, kita bakal nge-fetch data lah sebenarnya ya. Jadi ini bisa langsung fetch data atau ngasih beberapa second. Kalau misal fetch data aja langsung, misal fetch data gini ya. Terus juga kalau kita perhatiin, seharusnya udah ya, di sini aja kali ya fetch datanya. Nah, seharusnya udah sih seperti ini. Nah ini udah nggak ada data. Saya tambah data baru, kita save, nih gagal ya. Save. Oke, pengaduan data telah terkirim. Kita close. Nah, ini udah ada data baru. Nah, mungkin di sini ada yang kurang tadi ya. Jadi kita udah tambah data, tapi modalnya masih ada. Nah, kita mau nge-hide modal tersebut juga, misal. Jadi modal itu bakal di-hide kapan nih? Misal saat dia udah berhasil ya. Jadi ini udah berhasil, terus respond.wall itu true. Nah, kita bisa bikin, setahu saya itu, setelah dia tulis wall.fire itu, kita bisa bikin den-nya. Jadi misal di sini swall.fire, terus kita bikin den. Setelah muncul itu, kita bakal istilahnya bakal nge-hide modalnya gitu ya. Oke, jadi nanti kan ini kan modal nih. Jadi modal itu kan harus didefinisikan ya. Nah, kalau mau modal ini bakal kita bikin menjadi sebuah parameter gitu. Jadi misal kita punya modal ID ya gitu. Jadi nanti modal ID kita kirim misalnya, tapi defaultnya kita bakal diisi dengan 0. Misal di sini kita bakal bikin itu lagi parameter namanya modal ID, tapi defaultnya 0. Jadi di sini kita bakal bikin dolar gitu, atau boleh if modal ID buat pasti. If modal ID ada, artinya nggak 0, maka dia bakal dia bakal lihat ya. Jadi dolar gini, modal ID bakal lihat setelah berhasil. Misalnya kurang lebih seperti inilah ya guys ya. Nah, terus karena ini udah kita definisikan, kita berarti harus ngirim dong modal ID-nya. Misal buat si proses tambah data gitu. Dan modal ID-nya itu apa gitu. Jadi misal buat si ini cons modal ID itu adalah, kalau nggak salah itu ya modal store komplain. Store ya harusnya. Coba kita lihat. Ya, modal store komplain. Nah, kita kirim modal ID. Terus juga untuk si edit karena ada modalnya juga. Ini ya, cons modal ID itu apa tadi, update ya. Oke. ID ini kita save, terus kita bakal refresh, kita edit satu data. Wah, editnya gagal rupanya. Oh, detailnya juga gagal. Bentar ya guys ya, berarti ini ya. Coba delete nya apa tadi. Nah, kita salah di sini guys. Oke, terus detailnya di bagian mana? Ini juga kita ganti. Terus on click dot button detail. Oke, refresh. Terus kita klik detail, sekarang udah muncul detailnya. Kita klik editnya, muncul, bisa jadi update.
di update, terus kita save. Pengaduan data diperbarui. Wah, salah nih. Berarti di sini nggak perlu ada pengecekan ya kali ya? Apa ini langsung aja? Supaya guys ya, ini langsung aja berarti ya, misal. Oke, langsung aja. Update 2, save. Oh, ada yang salah. Berarti di sini else if response status itu bakal ngecek if response to swal. Terus kalau swalnya .fire, timernya kita tambahin juga nih. Timernya kita tambahin juga. Ini kan nggak hilang ya. Timernya misal 1000 aja. Terus kita update, save, second aja. Kenapa nggak hilang ya guys ya? Sorry. Nah, udah bisa. Tadi kita lupa nge-refresh. Jadi kalau mau, udah ini 1500 biar yang cepat kali hilangnya. Update, kita save. Modalnya telah diperbarui. Nah, hilang modalnya dan ada update. Kalau perlu kayak tadi, kita cek lagi kayak bisa if ada modal ID, baru kita lakukan ini. Kita refresh dulu, update data, save. Nah, bisa ya guys ya. Begitupun dengan tambah pengaduan, kita coba lagi. Selatan berapa, terus ini berapa. Save. Pengaduan yang telah terkirim. Nah, oke. Nah, begitulah kurang lebih buat live fetching data di C4 dengan bantuan juga JavaScript, jQuery, dan sebagainya ya guys ya. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba bikin untuk search dan pagination-nya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, sekian.